Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrudin Stambuk A1J11805 dari kelompok 2. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu langsung oleh dosen Bapak Mustamim Balumbi, SPD MSI, dan asisten pembimbing praktikum Anatomi Fisiologi Manusia atau ANFISMAN ini oleh Pak Ode Siti Hajar Fauziah dengan judul praktikum Sistem Transport. Video pembelajaran kali ini sudah dirangkum sesimpel mungkin agar pendengar atau penonton dapat memahami video ini dengan mudah. Berikut kita mulai videonya. Jantung. Pada dasarnya pada gambar jantung ini ya, kurang lebih seperti ini gambarnya. Jantung ini dia bentuknya seperti kerucut, di mana berbentuk piramida terbalik ya, dengan apeks berada di bawah dan basis berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi, paru pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada atau cavum thorax sebelah kiri yang terlindungi oleh kosta, tepatnya pada mediastinum. Jantung difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Titik penyokong jantung utama adalah paruh yang menekan jantung dari samping. Diafragma menyokong dari bawah. Normal pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung pada dasarnya itu tidak akan mudah berpindah. Otot jantung sendiri itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu perikardium atau bisa dibilang lapisan luar. Lapisan perikardium ini berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan termaksud kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus sterni, dan rawan iga 2-3 yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa. Kemudian serosa yaitu lapisan parietal dan visceral. Di antara 2 lapisan jantung ini terdapat lendir sebagai pelicin untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. Kemudian yang kedua yaitu lapisan tengah. Lapisan tengah ini atau biasa disebut miokardium termaksud sebagai lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri kronia. Susunan miokardium atau lapisan tengah sendiri ini terdiri lagi atas beberapa, yaitu otot atria atau hikmamuter sangat tipis dan kurang teratur, disusun oleh 2 lapisan, di mana lapisan dalam mencakup serabut-serabut berbentuk lingkaran, dan lapisan luar ini dia mencakup serabut-serabut berbentuk lingkaran, dan lapisan luar ini mencakup kedua atria. Kemudian yang kedua yaitu otot ventrikel membentuk bilik jantung dimulai dari cincin anterior ventrikular sampai di apeks jantung. Ketiga yaitu anterior atriovaskular. Ini merupakan dinding pemisah antar serambi dan bilik atau atrium dan ventrikel. Lapisan yang ketiga itu ya lapisan dalam atau sering disebut endokardium. Endokardium ini merupakan dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengkilat yang terdiri dari jaring endotel dan atau selaput lender atau selaput endokardium kecuali auricula dan bagian depan sinus vena atau sinus vena cava ya. Ruang-ruang jantung sendiri terdiri dari 4 ruang, yaitu antrium dextra atau serambi kanan. Antrium dextra atau serambi kanan ini terdiri dari rongga utama dan auricula. Di luar rumah bagian dalamnya dia ini membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Kemudian bagian yang kedua yaitu ventrikel dextra atau biasa disebut bilik kanan. Bilik kanan ini berhubungan dengan atrium kanan melalui ostium anterium ventrikel dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui ostium pulmonalis.
Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan. Atrium sinistra atau serambi kiri ini terdiri dari rongga utama dan auricula. Ya. Kemudian ventrikel sinistra atau bilik kiri berhubungan dengan atrium sinistra melalui organ ostium. Antrioventricular sinistra sendiri dan aorta melalui aorta yang terdiri dari vulva mitralis dan vulva semilunaris aorta. Di dalam jantung juga terdapat vena cava superior dan vena cava inferior, di mana vena cava superior dan vena cava inferior ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh. Kemudian arteri pulmonalis ini membawa darah dari ventrikel. Arteri pulmonalis membawa darah dari ventrikel dextra melalui masuk ke paru-paru atau pulmo. Kemudian vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium sinistra yang merupakan pembuluh darah terbesar, di mana pembuluh darah terbesar ini berfungsi membawa darah dari ventrikel sinistra dan aorta yang terdapat sebuah katup, di mana katup ini sering disebut vulva semilunaris aorta. Baik, itu saja penyampaian dari saya terkait sistem transport. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya pribadi juga manusia. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.